Halo sahabat Indonesia, ini cuacanya panas terik dan saat ini saya ada di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Di sekitar saya adalah ladang garam rakyat. Ini industri garam rakyat yang saat ini agak tersengal-sengal. Ada permasalahan dalam industri garam nasional ini. Nah, ada banyak keluhan yang ingin disampaikan oleh petani kepada pemerintah. Untuk itu, saat ini saya mengikuti salah satu pejabat negara, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Muldoko, untuk turun ke lapangan dan mendengar permasalahan garam di Cirebon ini seperti apa. Nah, kita akan ikuti. Saya dulu ingat sekali, Presiden Soeharto sering wawancara langsung dengan petani dalam program Kelompok Capir kalau tidak salah. Sekarang tidak ada lagi. Nah, sekarang kayaknya perlu pejabat negara itu harus mendengarkan suara rakyat. Untuk itu saya menghadirkan kepada Anda sesuatu yang sangat menarik. KSP Jenderal Muldoko mendengar suara rakyat. Kita ikuti apa keluhan rakyat kepada negara. Masyarakat sini untuk membeli biomass itu sangat tidak mampu karena harganya terlalu tinggi. Di sini permasalahan terbesar itu karena adanya abrasi. Dan yang sangat ironisnya Pak, bahwa dengan iklim yang sekarang Pak, betul apa kata Pak Jenderal, kita sedang menghadapi bahaya yang sangat luar biasa, yaitu selain pandemi, yaitu menghadapi iklim yang sangat luar biasa ini Pak, menurut BMKG. Terima kasih bisa silaturahim di sini, bisa diterima. Saya nggak nyangka bisa banyak begini. Saya pikir tadinya hanya kongko-kongko aja begitu, beberapa orang ya. Tapi alhamdulillah kita bisa banyak mendengarkan. Jadi saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa ya, kantor Kepala Staf Presiden itu memiliki program yang namanya KSP Mendengar. Kita lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi keluhan bagi masyarakat. Tidak hanya di kantor, tetapi kita juga mengirimkan beberapa pegawai KSP untuk menyebar kemana-mana. Ini salah satu program yang kita lakukan. Kita perlu mendengarkan apa sih yang menjadi persoalan. Tapi saya juga perlu menyampaikan tentang berbagai hal, kenapa kebijakannya seperti itu, biar masyarakat juga tahu. Baik, yang pertama tentang kenapa sih kita masih import garam. Ini masyarakat perlu tahu ya. Ini data, kita bicara data. Pada tahun 2021 kita memerlukan 4.606.554 ton garam. Ya. Untuk kebutuhan industri itu 3,077 juta. Sedangkan kemampuan kita ya, total produksi garam lokal kita itu pada 2020 baru 1,365 juta ton. Kenapa
kita harus import ya, karena industri itu semuanya butuh garam. Itu. Pertanyaannya, kenapa garam kita tidak bisa ditingkatkan? Nah, ini yang tantangan bagi kita semuanya, ya. Tantangan bagi kita semuanya. Itu. Memang banyak yang berkomentar bahwa panjang pantai kita itu sekarang tambah lagi ya. Tadinya 81.000 km panjangnya. Kenapa kita masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri? Begini, teman-teman sekalian. Garam itu tidak semua di garis pantai bisa. Ya. Yang kedua, garam itu sangat dipengaruhi oleh cuaca dan kepekatan air laut. Jadi makanya tidak semua garis pantai itu ada garamnya. Yang ada di Cirebon sini, berikutnya lagi di Madura, berikutnya lagi ada di NTT, ada lagi di Makassar sana itu Jeneponto ya, Takalar itu daerahnya. Sebelum saya ke sini, saya tanya kepada Menteri, Pak Menteri, apa programmu ke depan dengan kondisi pergaraman seperti ini? Beliau menyampaikan begini, Pak KSP, bahwa saat ini telah terjadi kondisi bibir pantai atau bibir pantai khususnya di Pantura ini kondisi mundur, kerusakan yang cukup, gitu. Sehingga kalau dibandingkan dengan yang tadi di Jeneponto, Takalar itu berbeda. Di sana masih cukup bagus kondisinya, garam masih bagus. Untuk apa di sana itu udang juga cukup bagus. Nah, kondisi garam di sini, ada dua program pemerintah. Yang pertama adalah revitalisasi bibir pantai. Tadi saya sudah sebelum ke sini diskusi dengan Pak Haji Suryan. Ini luar biasa beliau itu, ya. Beliau punya konsep bagaimana menghadapi rob, ya, air laut yang ke darat itu. Beliau sudah punya konsep yang sangat bagus. Nah, seperti apa bentuknya revitalisasi ini nanti? Nah, ini dalam pembahasan teman-teman sekalian. Ada pilihan kedua. Nanti bahwa di daerah ini nanti akan diarahkan kepada budidaya nila salim. Nila salim. Karena harga nila salim itu cukup bagus. Itu. Arahnya sepertinya ke sana. Jadi karena pergaraman di sini kondisinya cukup mengalami kemunduran. Kerusakannya juga terjadi di Pantura ini. Itu nantinya akan dipaparkan ke kantor KSP oleh Pak Menteri KKP, konsep besarannya ini seperti apa nanti. Berikutnya teman-teman sekalian, saya beberapa kali juga ikut rapat untuk optimalisasi atau penguatan para petani garam ini yang dipimpin oleh Pak LBP, Pak Luhut, Menparinvest. Apa yang dibicarakan di situ? Ya, ini catat ini ya masyarakat. Betapa kita itu concern bahwa import garam nanti itu tidak diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi import garam itu nanti diserahkan kepada industri penggunanya, gitu. Sehingga nanti diharapkan tidak ada lagi bocor. Itu. Sekarang ini terjadi kebocoran, penyimpangan. Kenapa? Ya. Import untuk industri, tapi karena harganya mungkin lebih murah, akhirnya bocor ke pasar. Karena bocor ke pasar, maka harganya para petani nggak bisa bersaing. Benar nggak itu ya? Ya itu yang terjadi. Ini yang mau kita benahin sekarang ini. Ya, ini sungguh-sungguh kita punya target untuk itu.
bukan hanya ngecap, enggak, memang sungguh-sungguh kita menuju ke sana ya. Pemerintah mendorong semaksimal mungkin agar para petani garam itu bisa betul-betul tumbuh dengan baik ya. Tumbuh dengan baik. Tumbuh dengan baik yang pertama dari sisi produksi ya. Tapi juga masyarakat juga kadang-kadang nggak sabar ya, karena mau panen, sebelum panen udah tenggelam sedikit begitu. Akhirnya belum waktunya dipanen, bener nggak nih? Akhirnya garam Panjenengan itu kalau diarahkan ke industri, masuk ke washing plant, garammu habis. Ya kurang tua, entek itu garamnya, jadi air. Ya akhirnya rugi gitu. Ya. Jadi yang tadi Mas Marzuki itu Marzuki tadi yang menyampaikan itu, kami bisa untuk menuju ke industri. Tapi mesti ada persyaratan-persyaratan tadi ya. Jadi jangan buru-buru, belum tua udah dipanen ya, washing plant entek nanti gitu. Berikutnya ya, ini saya juga ingin sampaikan ya, ada warning ya. Ada warning dari BMKG Indonesia dan juga dunia internasional bahwa cuaca ke depan akan kurang baik bagi industri garam. Ini juga Panjenengan hati-hati ya. Ini sudah ada warning supaya kita sikapi dengan baik dari awal. Itu. Berikutnya beberapa hal tadi saya sudah catat ya. Di antaranya tadi tentang harga ya. Berikutnya perlunya ada HET ya. Nanti kita akan sampaikan. Beras sudah ada HET. Kenapa garam tidak ada HET ya? Nanti kita sampaikan ya. Berikutnya impor tadi saya sudah jawab. Petani bisa meningkatkan produksinya ya untuk bisa dapat bantuan geomembran ya, nanti kita sampaikan kepada Pak Menteri ya. Berikutnya kondisi abrasi ya. Kondisi abrasi ini juga perlu mendapatkan atensi. Tadi saya diskusi panjang dengan Pak Suryan tadi ya, Pak Haji Suryan. Selanjutnya kondisi jalan menuju lokasi produksi tadi yang dikapitakan ya. Itu rusak itu ya katanya gitu ya. Baik. Itu beberapa yang saya catat tadi dari Pak Casma, juga perlunya masyarakat dapat bantuan produksi. Apa-apa yang saya dengarkan dari Panjenengan semuanya nanti kan kita bawa ya, kita akan rapatkan nanti untuk kita sampaikan. Karena tugasnya KSP itu tadi mendapatkan input dari masyarakat. Berikutnya kita undang para kementerian terkait, ini ada persoalan gini nih di masyarakat, bagaimana cara menyelesaikan? Nah, biasanya seperti itu. Nanti masing-masing kementerian akan melakukan langkah-langkah kebijakan untuk menjawab isu-isu tersebut. Berikutnya ada KKP ya, berkaitan dengan mungkin abrasinya nanti. Berikutnya apalagi dari perindustrian, dari Kementerian Perdagangan tentang HET nanti tadi ya, mungkin juga dari Kementerian Desa nanti kita akan komunikasikan untuk bisa menjawab berbagai persoalan yang teman-teman semuanya hadapi ya. Saya di sini juga selaku Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, saya juga ikut prihatin ya, ikut prihatin menghadapi situasi para petani, baik petani garam maupun petani yang lain. Untuk itu kita sama-sama berjuang ya. Kita bersama-sama berjuang. Pasti bisa. Yang penting optimis. Ya tadi itu Pak Jasma tadi optimis ya. Optimis sekali, luar biasa. Dengan berbagai persoalan harus bisa diselesaikan. Oke? Baik, terima kasih atas acara hari ini. Saya menaruh rasa hormat karena teman-teman semuanya semangat semuanya, dan saya ucapkan terima kasih semuanya menggunakan masker. Hati-hati, jangan euforia, jangan berlebihan, percaya diri, bersenang-senang, akhirnya suka-suka. Ya, COVID ini bisa muncul tiba-tiba. Untuk itu, jawabannya sementara ini di samping vaksin adalah masker yang paling top. Ya, itu Pak Camat.
Ya, Matur Semandung, Pak Gu, Matur Semandung semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muldoko, mohon maaf, program KSP Mendengar itu apa sebetulnya? Oh, iya. Ya, program KSP Mendengar. Tugas-tugas KSP yang kita jalankan adalah mengelola isu strategis. Oke. Sedangkan yang punya isu adalah masyarakat. Oh, baik. Nah, makanya apa sih ada isu-isu apa yang berkembang di masyarakat? Kalau kita tidak mendengarkan dari masyarakat, kita kan nggak akan ketemu isunya. Oh, gitu. itu dia. Jadi dengan kita kirim anggota-anggota KSP ke berbagai daerah, seperti ini modelnya, kumpul dengan masyarakat, apa sih keluhannya masyarakat? Termasuk kepala staf juga turun, Ya, seperti hari ini. Iya, ini saya juga turun nih agar agar anak-anak semakin semangat kan begitu ya. Baik. Nah, terus yang kedua adalah program debottlenecking. Oh, iya. Adakah sebuah kebijakan itu terjadi bottleneck? Kalau terjadi bottleneck ada di mana? Nah, gitu. Jadi tugas KSP menyabut sumbatan di bottleneck Iya, itu. kita akan cabut sumbatan itu sehingga nanti ada sebuah solusi yang bisa seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti tadi itu, perlunya sebuah kebijakan HET untuk garam. Nah, ini kan perlu kita angkat nanti di Menteri Perdagangan. di rapat tingkat menteri nanti perlu kita sampaikan. Baik. Baik, sahabat Indonesia, saat ini kami bersama Bapak Muldoko ada di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Dan untuk itu, karena ini program KSP Mendengar, kami juga ikut mendengar. Jadi saya silakan kepada Pak Muhammad Insaf dan Pak Ismail Marjuki ya Pak. Beliau ini adalah petani garam di Desa Rawaurip. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Kepala KSP. Kami silakan Pak. Monggo. Mohon izin Pak, bahwa kami dari petani garam sudah sekian lama banyak menyampaikan kepada pemerintah. Alhamdulillah Ya. banyak hal yang sudah kami sampaikan dan banyak juga yang telah kami terima. Tapi beberapa tahun sekarang ini kondisi garam memang tidak baik dan tidak seasin yang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Banyaknya kendala, diantaranya perbaikan jalan memang menjadi faktor penurunan harga karena angkutan Ya. kosnya mahal. Yang kedua, terjadinya abrasif bibir pantai yang juga mengikis lahan garam. Yang ketiga, adanya penguatan impor masuk terlalu berlebihan, tidak pada tempat-tempatnya, akhirnya garam petani tidak terserap. Itulah hal-hal yang terjadi di petani garam saat sekarang. Dengan kedatangan Bapak ini selaku Ketua KSP di Republik Indonesia, Bapak Haji Muldoko, dan selaku Ketua HKTI, Pak, kami sangat berbangga sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluh kesah kami dan harapan kami bisa disampaikan kepada nanti dengan pemerintahan di sana Ya. dan terlaksana dengan baik. Itulah yang kami harapkan, Pak. Ya, itulah kalau saya nggak datang ke sini kan tidak mengerti persoalan para petani ya. Beberapa hal tadi itu sebuah ekosistem dari budidaya garam. Jalan produksi, berikutnya apa itu abrasi itu juga perlu ditangani ya, karena kalau enggak nanti akan mempengaruhi lingkungan. Berikutnya lagi impor garam tadi. impor garam. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kenapa kita masih impor garam ya? Karena ada dua kebutuhan. Satu kebutuhan industri, satu kebutuhan rumah tangga. Nah, persoalannya masyarakat petani kita pada tahun 2021 diproyeksikan produksinya 1,3 juta.
sedangkan kebutuhan garam nasional itu 4,6 lah kira-kira. Iya, Pak. Untuk itu harus ada impor dulu ya untuk memenuhi kebutuhan industri. Kalau enggak nanti industrinya berhenti, wah ada pengangguran, ada apa jadwal ekspornya nggak terpenuhi dan macam-macam ya. Itu. Nah, persoalan impor dan produk dalam negeri itu ada korelasi dengan harga, dengan begitu. Nah, keluhan tadi masyarakat, Pak, harga kami seperti ini, kadang-kadang sampai bisa 150 perak, bagaimana bisa hidup kan begitu. Untuk biaya produksinya nggak cukup. Nah, untuk itu sekarang sudah digodok ya, Menparinvest memimpin rapat tingkat menteri ya, mencari sebuah solusi yang bijaksana, yaitu import nanti tidak diserahkan kepada pengimpor. Amin, Pak. Ya. Iya, Pak. Siap. Tetapi diserahkan kepada dunia industri itu sendiri. Jadi umpamanya salah satu produk butuhnya 1000 ton, ya sudah, nggak boleh lagi 1000 lebih dari 1000 ton. Iya, Pak. Kalau enggak nanti ini bisa bocor ke pasar. Iya, Pak. Kalau Ya. bocor ke pasar, petani jerit. Enggak, Pak. Itu Harganya harapan rusak. kami, Pak. Nah, itu, Jadi ya. supaya sesuai kebutuhannya Nah, ada gitu, Pak. itu. Biar hidup tuh petani. Petani. Pak Sodi, apa yang disampaikan? Terima kasih, Pak. Nggih. Terima kasih. Mungkin hal seperti itu sangat kami harapnya sebagai petani supaya tidak bocor ke pasaran dan harga di petani garam bisa stabil lah gitu. Harapan kami ya tadi selain ada pemerintah menentukan HET garam, ya minimalnya harga di garam di petani itu bisa minimal 1000 lah, Pak. Karena sekarang kan harganya sangat anjlok. Penyesuaian. Kemudian ya sudah 2 tahun ini petani mengalami Pak, kepedihan, Pak, karena abrasi itu, Pak. Sebagian petani di wilayah kita ini lahannya terendam oleh air pasang laut sehingga tidak bisa berproduksi gitu, Pak. Kemudian juga yang paling mengerikan lagi ini, Pak, hasilnya soal wilayah ini kan menjadi zona industri, Pak. Jangan sampai kearifan lokal yang kita jadi penopang kehidupan sehari-hari dari garam itu menjadi dihancurkan oleh industri, Pak, nantinya, Pak. Jangan seperti itu, Pak. Karena di sebelah desa kami sudah ada proyek objek vital seperti PLTU 1, PLTU 2 dan bahkan ada PLTG ya, PLTG sudah hampir dibangun. Itu menggerus lahan garam kita, Pak. Nah, jangan sampai di wilayah kita ini terjadi seperti itu, Pak. Iya, ini sebuah peringatan yang bagus ya. Ini berkaitan dengan RT RW ya, RT/RW. rencana tata ruang ya wilayah ya. Itu nanti menjadi atensi. Berikutnya tadi tentang HET tadi. HET ini memang perlu dipikirkan ya, karena ada HET beras juga ada ya. Nanti coba semuanya masukan ini yang bagus ini akan kita komunikasikan ke Menteri Perdagangan ya, karena ini sektornya Menteri Perdagangan. Itu kira-kira. Ya, Pak, satu lagi. Ini Pak Muldoko kebetulan kan Ketua Umum HKTI. Ya. Saya ingat waktu di Kediri Bapak bilang bahwa petani harus kaya. Ya. Apakah ini termasuk petani garam gitu? Ya, Amin. mestinya. Ya, mestinya. Untuk Terima kasih, itu Pak. tadi ekosistemnya harus dibenahi. Importnya dibenahin, yang tertib, Saluran airnya, berikutnya sarana produksinya menjadi dipersiapkan dengan bagus sehingga petani Dan bisa tata niaganya juga diatur. ya tata niaganya, budidaya dan tata niaganya dibenahi dengan baik. Saya pikir oke. Iya. Memang itu sangat dibutuhkan sekali, Pak, air untuk membuat garam ini dari laut secara langsung supaya agak jernih. Tapi sekarang kan sungainya tersumbat semua. Iya. Ada beko kecil nggak bisa jalan karena bebas. Harus yang amfibi sih kami. Memang itu sudah dipantau oleh Menteri KKP ya, bahwa ada sebuah kondisi yang menurun di Pantura ini dari sisi produksi garamnya ya. Untuk itu dari sisi bibir pantainya ya, ada yang menurun. Untuk itu ada pemikiran besar dari KKP itu. Yang pertama adalah revitalisasi Amin. dari pantai, termasuk juga tadi itu abrasinya harus dipikirkan dengan bagus. Berikutnya yang kedua, pilihan-pilihan produksi ya. Nah, yang tadinya masyarakat garam mungkin karena terus menurun, mungkin perlu ada cara lain ya. Yang tadi itu dengan apa itu nila salin tadi. Ya.
Tentu tidak semuanya ya. Siap, karena petani garam juga banyak ya. Pak Insaf, Siap. optimis kedatangan Pak Muldoko? Saya sangat optimis dan banyak terima kasih Pak. Amin, Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan Amin. sukses selalu Pak. Amin. Ya. Baik, Pak Sujuki, optimis? Optimis. Semangat ya Pak. Ini saya ingat Harus beliau, semangat. Ya. petani harus kaya kan. Amin, Petani siap, harus amin, kaya. amin. Ini Harus jawaban dan berani gitu ya. Siap, Pak. Baik, Menjadi terima kaya. kasih Pak. Gitu aja. Baik, terima kasih. Ya, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan ke para petani langsung dengan Kepala KSP, dan sekarang saya akan mengikuti beliau untuk mendengarkan keluhan rakyat yang lain. Kita ikuti perjalanan beliau. Terima kasih. Jadi 5 hal, ingat teman-teman sekalian, dan ini akan selalu kalian hadapi. Ya. Contoh nyata COVID-19, global telah berubah, cepatnya luar biasa, risikonya sangat tinggi, kompleksitas dan surprise. Tidak ada satupun negara yang siap menghadapi COVID-19. Semuanya terkejut, bahkan Amerika, Eropa dan seterusnya yang secara infrastruktur kesehatan siap, tetapi semuanya surprise. Berikutnya, apa yang hendak kita siapkan di dalam menghadapi 5 hal ini? Itu. Kita harus mampu adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Kalau kita tidak adaptif, kita akan ketinggalan. Berikutnya, mampu membangun kecepatan di segala lini. Sekarang persoalannya bukan antar negara maju dengan negara berkembang, bukan antara negara besar, negara kecil. Persoalan sekarang adalah siapa yang cepat, itu yang duluan maju. Itu. Berikutnya, berani mengambil risiko atas kebijakan yang diambil secara konstitusional. COVID-19 mengajari kita mengambil cara-cara baru dalam menyelesaikan setiap persoalan. Presiden, semua orang belum berbicara vaksin, Presiden sudah buru-buru menentukan vaksin Sinovac untuk didatangkan ke Indonesia. Kalau seandainya kita terlambat, maka kita akan kesulitan. Karena persoalan vaksin bukan saja persoalan kesehatan, tetapi sudah berkaitan dengan geopolitik. Tapi alhamdulillah, dengan keputusan yang cepat, dengan segala risiko beliau telah ambil. Berikutnya, siap menghadapi kompleksitas akibat globalisasi. Sekali lagi teman-teman sekalian, tidak ada yang tidak kompleks. Satu kesenggol, semuanya mempengaruhi yang lain. Begitu. Berikutnya adalah siap merespon kejutan-kejutan. Nah, kita biasanya sering RBT, ngerti nggak RBT?
Yang tahu aja tentara itu. RP itu rencana bangun tidur. Setelah kejadian baru kelabakan. Itu. Karena kita tidak mampu melihat, membuat skenario. Kalau terjadi ini apa yang akan dilakukan? Kalau terjadi ini apa yang dilakukan? Sehingga kita menjadi bangsa yang tidak selalu kaya. Karena kita penuh dengan hitungan-hitungan atau kalkulasi. Itu teman-teman sekalian dalam merespon tadi. Berikutnya saya ingin sampaikan apa sih yang sudah dipikirkan oleh Pak Jokowi. Tadi ya tantangannya seperti itu. Ya. Berikutnya kita akan menuju ke Indonesia Maju ini. Apa sih Indonesia Maju? Ini Indonesia yang tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam meraih cita-cita. Untuk itu, Presiden mengeluarkan berbagai kartu pendidikan, mulai SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Karena Presiden berkeinginan, jangan ada lagi yang tertinggal dalam mencapai cita-cita itu. Berikutnya Indonesia yang demokratis, yang setiap warganya bisa menikmati hasil-hasil dari sebuah demokrasi itu. Yang ketiga adalah Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Yang keempat, Indonesia yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi kelas dunia. Untuk itu sekarang terjadi restrukturisasi di sektor research and development. Anggaran riset kita itu 25 sampai 26 triliun, tetapi tersebar di mana-mana. Nah, sekarang dengan struktur BRIN, ya, Badan Riset dan Innovation Nasional, diharapkan itu research and development kita menjadi lebih terstruktur dengan baik dan fokus. Berikutnya Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Tadi di awal saya sudah sampaikan posisi kompetitiveness kita berada di mana. Anda sekali lagi calon pemimpin masa depan yang betul-betul harus merespon perkembangan situasi dunia yang seperti itu, dan itulah yang akan kalian hadapi ke depan.